Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya channel YouTube Herlan Esa. Hari ini guys, Senin tanggal 8 Agustus akan diadakan rilis mengenai penangkapan kasus pembunuhan guys, yang kemarin terjadi di Cawang Baru, Dempo Utara. Korban sudah ditemukan dan pelakunya juga sudah ditangkap. Jadi hari ini rencana akan diadakan rilis di Mako Polres Kota Pagar Alam. Kebenaran kita masih mungkin terlalu pagi itu datangnya guys ya. Jadi kita disuguhi dulu kopi, ada teh dan makanan. Nah ini rekan-rekan kita semuanya yang ganteng-ganteng ini guys. Ini semua wartawan dari Pagar Alam. Namun mereka ada online, ada cetak dan ada TV. Jadi hari ini rencana kita ya ingin meliput rilis ini untuk memberitakannya biar masyarakat tidak bertanya-tanya. Jadi kematian seorang perempuan tempo hari itu yang ditemukan di Cawang Baru, pelakunya sudah ditangkap dan akan dirilis hari ini juga. Ikutin terus saya guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Oke guys, ini saudara kita Lian, Lian dari media apa guys? Media Info Sumsel. Jangan lupa like, comment, and subscribe Lian Penjalan Channel. Oke guys, oke dibantu guys. Nah ini rekan kita guys yang juru bahasa isyarat guys. Jadi jangan lupa like and share. Beliau ini selalu hadir apabila kita adakan rilis di Polres Kota Pagar Alam, karena beliau lah untuk satu-satunya yang bisa di Pagar Alam guys. Ini saudara kita Heru lagi ngopi. Ini pihak Polres sudah menyediakan berbagai macam makanan ataupun kopi, teh. Ada rekan-rekan kita semua guys yang di sini lagi standby untuk menunggu persiapan rilis di Mako Polres Kota Pagar Alam guys. Oke guys, persiapan untuk rilis para awak media sudah standby, tinggal menunggu Bapak Kapolres untuk keluar guys. Ini barang-barang bukti dari kasus pembunuhan kemarin guys. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan perkara menghilangkan nyawa orang lain atau penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kami ceritakan dulu sedikit kronologisnya bahwa perkara ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli tahun 2022, di mana awalnya si tersangka menghubungi korban melalui aplikasi chat, kemudian janjian untuk ketemu. Sekitar pukul 23.30 tersangka menjemput korban dengan menggunakan mobil barang bukti yang ada di samping ini. Kemudian membawa korban ke daerah Cawang. Di daerah Cawang di Dempo Utara. Cawang Dempo Utara, kemudian di perjalanan, di tengah jalan ya, sebelumnya ada transaksi seksual antara korban dengan tersangka, dan di tengah jalan itu di daerah Cawang kendaraan dihentikan oleh tersangka, kemudian mengajak korban untuk melakukan perbuatan di atas mobil, namun ditolak oleh korban. Kemudian
Akibat penolakan itu terjadi ribut dan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya, pada saat mobil sudah dijalankan, si korban melompat dari mobil, jatuh dari mobil, dan tersangka tetap melanjutkan perjalanan meninggalkan korban. Kemudian pada hari Minggu pagi, korban ditemukan oleh masyarakat sekitar pukul 6 pagi dan dilaporkan pada polsek. Kemudian personil petugas polisi ke TKP dan menemukan korban masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun akibat luka yang diderita oleh korban ini, di mana kepala bagian belakang atau otak kecilnya itu terdapat luka, sehingga menyebabkan korban tidak tertolong, tidak dapat berbicara sama sekali. Korban tidak dapat berbicara, hanya lemah saja. Dan kemudian pada hari Senin malam sekitar pukul 22, korban meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia oleh rumah sakit. Adapun untuk identitas daripada pelaku ini atas nama inisial RS, usia 31 tahun, kemudian pekerjaannya swasta, alamatnya di Dempo Utara, Desa Pagaralam. Kemudian untuk korban sendiri atas nama Nisawati, umur 23 tahun, pekerjaan rumah dan pekerjaan, kemudian alamatnya yang terakhir di Dempo Utara di Pagaralam. Untuk saksi-saksi sendiri, saksi satu itu ada teman kosan dari korban yang sempat melihat korban bersama tersangka keluar dari rumah. Saksi satu terus inisial RD, ya, masih teman dekat dari korban. Kemudian saksi dua sementara HP. Untuk barang bukti pada perkara ini antara lain satu buah baju warna hitam, kemudian ada bra kering yang digunakan oleh korban, kemudian ada celana dalam, ada jaket hitam dengan list merah ini yang dipakai oleh tersangka pada waktu itu. Kemudian ada handphone yang digunakan untuk transaksi oleh tersangka. Handphone ini handphone dalam pemasangan tersangka. Kemudian ada mobil, satu unit mobil Grand Max BG 9827HG warna hitam. Nah, itu rekan-rekan, berdasarkan pengakuan yang bersangkutan baru pertama kali melakukan ini, berdasarkan pengakuannya, namun akan kami dalamin lagi. Kemudian dari peristiwa ini, untuk mengungkap, untuk lebih memastikan lagi bahwa yang bersangkutan benar sebagai pelaku dan berdasarkan pengakuannya tidak ada pelaku lain selain dia, nanti kami akan melakukan sarankan penyelidikan yang lebih lanjut lagi, penyelidikan lebih intensif lagi, penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap sebenar-benarnya peristiwa pidana yang terjadi. Demikian rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Dan izinkan sejauh ini, dan antara tersangka dengan korban itu hubungan, apakah mereka baru kenal atau mereka sudah lama saling kenal, atau gimana, Dan? Berdasarkan pengakuannya baru kenal hari itu. Jadi mereka kenalan di aplikasi WeChat, kemudian janjian untuk bertemu. Sudah sempat berhubungan. Ada lagi? Motif,
Ya motifnya kedua. Tadi ini Ya karena dia ngajak terus ternyata tidak mau. Dan yang terakhir dan pasal yang disangkakan buat tersangka dan Untuk yang tersangka pada hari ini kita kenakan pasal 338 yaitu pasal 351 yaitu menghilangkan nyawa orang lain dan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana 15 tahun penjara. Cara pelaku membunuh korban menggunakan apa? Itu akan kami dalamin berdasarkan pengakuan sementara bahwa sempat terjadi kontak fisik. Nah, bagaimana kontak fisiknya nanti akan kita rekon ya di dalam mobil, di atas mobil. Karena di atas mobil ada peristiwa yang menurut pengakuan dia sempat terjadi kontak fisik dengan korban ini. Ya, baik korban terhadap dia maupun baik korban terhadap tersangka maupun tersangka terhadap korban sempat terjadi kontak fisik berdasarkan pengakuan yang bersangkutan. Nanti akan kita buktikan lagi di rekor. Berarti ada kemungkinan ketika korban loncat atau terlempar dari mobil ke mobil dalam keadaan berhenti. Mobil keadaan mau jalan. Nah, sebelumnya mobil ini berhenti, kemudian ini ngajak untuk melakukan di atas mobil, namun ditolak oleh korban. Kemudian terjadilah rangkaian yang mengarah pada penganiayaan terhadap korban tersebut. Akan kami dalamin lagi masalah terkait dengan penganiayaan itu dan rekonstruksi apabila sudah nanti akan kita rekonstruksi dalam waktu tidak terlalu lama. Tersangka dalam hal ini tersangka sudah membayar berapa untuk korban? Mengeluarkan biaya? Kalau pembayarannya belum diberikan, namun ada transaksi 1 juta. Korban loncat di daerah mana, Pak? Di daerah Cawang. Daerah Cawang. Ya, di Cawang itu di TKP. Dan kronologi penangkapan tersangka Untuk kronologi penangkapan tersangka, yang bersangkutan ini tersangka ini sempat pengakuan sempat lari ke daerah Kikim. Sempat lari ke daerah Kikim sambil menyamarkan dirinya yang bersangkutan sambil berdagang di Kikim. Namun dia sendiri sudah tahu bahwa dia sudah menjadi target polisi. Kemudian melalui tim kami bergerak menyusul sampai ke Kikim, kemudian yang bersangkutan ternyata balik lagi ke Pagar Alam ini dan ketemu di Simpang Mana, diamankan di Simpang Mana oleh tim gabungan Reskrim. bis. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Oke. Mantap Itu tadi. Oke, baik.